Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nungki Sartika. Nah, pada malam hari ini spesial buat teman-teman semua. Saya ditemani dengan Ki Sodobuono. Nah, jadi teman-teman, saya akan menanyakan satu hal ke Ki Sodobuono tentang kasus Subang selanjutnya. Makanya biar nggak gagal paham, tonton sampai habis. Ki, aku kan orang awam nih. Ki Sodo kan kemarin bilang masalah gendam itu ya. Ya, Nah, gendam itu apa sih, Ki? Boleh dijelasin? gendam. Ya, jadi gini. Sebenarnya bahasa lain gendam itu adalah hipnotis. Nah, tapi gendam dan hipnotis ada bedanya. Bedanya. Ada bedanya, Tenungki. Jadi kalau hipnotis kan kita melakukannya dengan cara mensuges atau dengan cara menyentuh atau dengan cara mengalihkan perhatian orang yang akan kita hipnotis. Kemudian diberikan sugesti, diberikan istilahnya itu ucapan-ucapan yang bisa dikatakan itu membingungkan pikiran dan akhirnya membuat kita jadi sedikit hilang kesadaran dalam pola pikir. Itu kan hipnotis. Hipnotis. Nah, bedanya dengan gendam. Gendam juga hipnotis juga, memperdaya orang, mengendalikan pikiran orang, ya. Cuma bedanya gendam itu dengan cara sihir. Dengan cara sihir. Dari jarak jauh, tidak bertemu orangnya pun bisa. Tidak usah pakai sugesti, tapi dengan cara sihir atau ada mantra di situ. Jadi di situ kaitannya dengan berhubungan dengan goib. Berarti harus pakai media. Betul, tetap pakai media, harus ada medianya. Makanya waktu itu kita datang ke sana untuk mengambil media yang digunakan. Makanya gendam itu salah satu ilmu yang bisa dikatakan salah satu ilmu yang sangat populer di masyarakat kita. Gitu. Jadi apakah ada persyaratan khusus? Macam-macam, tergantung dari akar atau ilmu yang dia peroleh. Macam-macam, ada yang dari foto, gitu ya. Ada yang dengan media mengambil salah satu yang ada di diri orang yang akan digendam, misalnya rambut atau potongan kuku gitu. Jadi ada hal-hal yang memang digunakan sebagai perantara. Kan Ki Sodo mau menggendam orang itu. Pelaku. Ya. Nah, apa Ki Sodo punya media dari orang itu? Memang dari orang itu tidak. Tapi yang kita gunakan adalah media di mana korban. Jadi korban orang itu, otomatis si korban kan dalam tanda kutip bertemu orangnya tersebut. Di sisi lainnya, korinnya pun akan tahu siapa orang tersebut, benar nggak? Dengan media dari korban itu saya gunakan untuk menggendam pelaku. Saya sih kepengennya kemarin itu mencoba untuk, tapi saya takutnya malah mengganggu ya. Saya takut mengganggu. Cuma saya kepengen banget itu berkomunikasi, minta izin gitu kepada pihak keluarga. Kan ini hanya sebagai pembuktian saja, jadi tidak usah takut. Saya kepengen memberikan minum kepada orang-orang yang memang katanya itu dicurigai gitu. Jadi itu sebenarnya media minum itu lebih cepat dibandingkan mantra dari jauh. Jadi saya misalnya memberikan minum itu kepada para saksi misalnya, ini kan baru diduga, tapi berani nggak meminum air ini dari saya? Saya kepengen sebenarnya kayak gitu, cuma kan saya takutnya mengganggu lah kegiatan mereka. Mereka juga kan sibuk untuk memberikan keterangan, kemudian sibuk untuk menanggapi hal-hal wartawan dan sebagainya. Jadi saya itu nggak enak. Tadinya mau begitu caranya, dengan media minum saja. Siap, berani tidak nih orang-orang tersebut yang masih diduga atau ada kaitan gitu ya dengan permasalahan tersebut, berani nggak meminum air dari saya? Tapi air ini seperti gini,
bukan air dari saya. Air itu bisa diperoleh dari mana aja. Mungkin kita beli di warung airnya sebagai media saja. Nanti kan ada mantra-mantra yang akan saya ucapkan kemudian diminum. Itu sebenarnya lebih cepat seperti itu, Teh Nungki. Nah, tapi kalau tidak dengan itu ya pakai media dari jarak jauh ya. Saya mempergunakan istilahnya korin dari korban, jin yang masih hidup, korin dari korban. Medianya adalah ya saya minta tanah kuburannya dan ada tanah yang berasal dekat dengan TKP. Itu medianya. Jadi bisa mencium bau energi dari sang pelaku. Dan mulailah saya menggunakan media tersebut untuk prosesi penggendaman, bahasanya seperti itu. Gitu Teh. Selain gendam nih ya, Kisodo mau apakah ada melakukan sesuatu hal lagi itu untuk membantu? Iya benar. Kita juga kan dengan cara gendam ini kan salah satu ikhtiar. Walaupun sebenarnya cara ini nggak boleh, ya tetap aja itu hal yang nggak baik ya dilakukan. Tapi kan tujuan kita untuk apa dulu nih? Saya melakukan itu untuk apa dulu nih, gitu ya. Ini kan salah satu usaha ikhtiar. Kalau seandainya kan kita nggak bisa, kita udah berusaha nih. Seandainya misalkan tidak berhasil gitu ya, kita kan nggak boleh takabur. Misalkan tidak berhasil, media yang sudah digunakan kemudian energinya tidak sampai, misalnya ada satu hal yang menghalangi atau apapun lah ceritanya seperti itu. Tapi saya berharap sih berhasil ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalaupun tidak berhasil, ada cara lain, ada Teh, masih banyak cara. Tapi cara ini adalah cara yang paling menurut saya bisa dilakukan lah, atau akan insya Allah berhasil. Banyak cara lain mungkin dengan apa namanya istilahnya metode dan praktek yang berbeda. Macam-macam bisa santet mungkin. Tapi kalau saya seperti tidak ke arah situ ya. Saya tidak mempunyai kemampuan tersebut. Ya kalaupun bisa juga tidak akan saya pergunakan begitu ya. Kedua masih ada lagi namanya itu nah kalau ngomongin santet juga banyak Teh, banyak macamnya. Kalau seandainya ini tidak bisa digunakan dengan gendam, mungkin ada halangan di sana, tidak sampai atau tidak ada restu ya, nggak sampai. Mungkin cara santet, kan santet banyak macamnya ya, banyak macamnya. Ada santet psikologi juga, ada santet psikologi. Nah, apa bedanya sama gendam? Gendam kan psikologi juga tuh. Ini berbeda. Santet psikologi itu berbeda, yaitu caranya berbeda. Kalau gendam dengan media yang tadi saya bilang, dengan cukup itu saja. Tapi kalau santet ini mungkin medianya berbeda dan banyak, tapi tujuannya sama, psikologi yang diserang gitu. Jadi psikologi diserang. Kemudian ada lagi kan santet yang konteksnya itu menyerang penyakitnya misalnya. Jadi dia sudah punya penyakit, akhirnya dikirimkan lagi sihir yang menyerang bagian penyakitnya. Jadi dia terganggu dengan penyakitnya. Pokoknya masih banyak cara yang kaitannya dengan ilmu supranatural gitu ya. Gitu Teh. Sejauh ini nih Ki, ya, prosesi gendam ini Ki sudah sampai mana sih? Kalau dilihat dari harinya ya, dilihat dari jadwal hari, kalau dilihat dari hari ya, ini udah masuk hari ketiga. Jadi 2 malam sudah berlalu, ini adalah malam yang terakhir, yang ketiga. Itu terakhir saya akan menaburkan sisa media tanah itu ke masjid berkaromah atau masjid tua atau masjid leluhur. Jadi nanti kita taburkan di sana sebagai prosesi penutup atau terakhir dari prosesi yang saya lakukan Teh. Jadi mungkin nanti Teteh juga bisa ikut. Nanti saya taburkan tanah itu. Kenapa di masjid? Itulah semua kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kegiatan seperti ini juga, sebenarnya tujuannya Allah lebih tahu lah. Mudah-mudahan saya berharap agar diijabah saja. Gitu. Jadi makanya ditaburkan di masjid. Selain itu juga agar almarhumah juga bisa lebih tenang di alam sana. Tujuannya seperti itu. Jadi endingnya, prosesinya adalah penaburan sisa media tanah ke masjid berkaromah atau masjid tua. Gitu. Dengar-dengar nih Ki, kan katanya itu kuburan almarhum Amel dan Ibu Tuti kan dibongkar lagi. Yeah.
Apakah itu bisa mengganggu? Maksudnya acara ritual Kisodo Ya. ada pengaruh nggak? Ada pengaruh ya sedikit ya. Otomatis korin itu akan menyaksikan jasad si manusianya yang diikuti itu dibongkar kembali, otomatis korin akan menyaksikan di sana. Yaitu ya sedikit mengganggu juga, cuma ya wallahualam, mudah-mudahan aja tidak menjadi halangan yang berarti, karena memang kita baru tahu kabarnya tadi ya, ternyata kuburan almarhumah dibongkar kembali gitu ya. Oke, terima kasih Kisodo sudah berbagi informasi ya tentang ilmu gendam dan tadi apa santet gitu kan? Ya sedikit lah itu kan, sedikit santet, belum ya. terlalu mendalam. Belum terlalu mendalam, nanti mendalamnya nanti ya. Ya boleh nanti kalau ada yang mau request. Oke. Ini kita mau langsung itu ya Ki ya? Ya Mau kita ke masjid, prosesi terakhir ya. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan obrolan saya dengan Kisodo. Semoga kasus ini cepat terungkap. Amin. Pokoknya amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.